Selamat berjumpa. Lomba ulasan perikop kitab suci, bahan materi Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25 bersama saya Kendi Sere Sihotam dari Stasi Sendaya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Silsilah Yesus menurut Injil Matius terdiri dari 14 keturunan sejak Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai masa pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari masa pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus. Kelahiran Yesus sebenarnya adalah suatu perluasan dari silsilah tersebut. Yang menjadi dominan adalah peranan Yusuf dalam proses kelahiran Yesus sebagai Mesias, dan puncaknya terlihat dari keputusan Yusuf untuk menjadikan Yesus sebagai anak Daud dengan memikul tanggung jawab sebagai ayah menurut hukum tradisi Yahudi yang menganut patrilineal atau garis keturunan ayah atau laki-laki, menunjukkan bahwa memang Yesus adalah anak Yusuf yang merupakan keturunan Daud leluhurnya. Maria telah bertunangan dengan Yusuf secara hukum, merupakan tradisi Yahudi di zaman Yesus, merupakan suatu relasi yang lebih kuat daripada yang terjadi secara umum dalam masyarakat sekarang. Ternyata Maria sudah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Peristiwa ini membuat Yusuf menjadi terkejut karena Yusuf tidak mengetahui apa yang terjadi. Dalam Injil dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik tunangannya di muka umum. Maka dengan diam-diam ia bermaksud untuk menceraikan istrinya tersebut. Tetapi karena Yusuf adalah orang yang tulus hati, ternyata malaikat Tuhan nampak dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita. Peristiwa ini mau mengatakan bahwa Yusuf memutuskan untuk mendahului keputusan pengadilan dan mengambil sendiri tanggung jawab untuk menceraikan Maria agar Maria tidak dipermalukan oleh pengadilan sebagai wanita yang dituduh berzina. Karena proses perceraian dilaksanakan bukan dalam sidang pengadilan, melainkan tergantung inisiatif dari pria. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran Yusuf. Nah, rencana Yusuf tersebut telah dibantah oleh malaikat Tuhan dalam mimpi. Pesan malaikat itu berisi pemberitahuan mengenai proses pengandungan Yesus dari perawan Maria oleh Roh Kudus, dan pentingnya memusatkan perhatian atas sebuah nama, yaitu Mesias, sebagai anak sah dari Yusuf. Maka Yesus akan diberi nama anak Daud, yang selanjutnya diberi nama Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Pesan malaikat yang diterima oleh Yusuf dalam mimpi sesungguhnya menenteramkan kekhawatirannya, tidak hanya Maria tetapi anak yang dikandung berkat Roh Kudus dan layak disebut anak Daud, Yesus dan Immanuel. Yusuf telah bertindak sesuai dengan pemberitahuan ilahi dan mengambil Maria sebagai istrinya. Pesan yang bisa menjadi teladan bagi kita sebagai umat beriman adalah: pertama, bila manakah hal ini terjadi kepada kita? Mampukah kita menerima hal yang sama bila mana hal itu terjadi sama kita? Adakah Yusuf zaman now? Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Keteladanan Santo Yusuf patut menjadi panutan umat beriman dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam hidup menggereja di tengah-tengah keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam hidup menggereja, hendaknya dalam melaksanakan tugas dengan tulus hati. Dalam hidup menggereja bukan karena keinginan-keinginan pribadi semata, melainkan berkarya karena memang dari hati dan rela dan penuh tanggung jawab. Dalam keluarga, hendaknya meneladani Santo Yusuf sebagai suami atau ayah bagi istri dan anak-anaknya yang lembut dan baik hati, penuh tanggung jawab. Dalam masyarakat atau lingkungan, hendaknya kita sebagai bagian dari masyarakat melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan berbaur dengan semua orang tanpa memandang perbedaan, karena perbedaan itu adalah suatu keindahan. Kedua, Bunda Maria yang dengan rela menerima tanggung jawab yang besar dalam proses karya penyelamatan manusia, hendaknya kita sebagai pengikut Yesus senantiasa segala sesuatunya kita rela memikul tanggung jawab dengan segala kerendahan hati. Apa jawab Bunda Maria atas tawaran dari Allah sendiri? Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Fiat voluntas tua. Yang ketiga, Injil Matius 1 ayat 18 sampai 25 dimaksudkan untuk menempatkan Yesus secara tegas di dalam umat Allah dan untuk menarik perhatian setiap pembacanya atas kedudukan Yesus yang sangat luar biasa. Di satu pihak, Yesus adalah keturunan dari Abraham atau bapa orang beriman, dan Daud, tokoh besar dalam perjanjian lama. Di pihak lain, nama-nama yang diberikan kepadanya, Yesus dan Immanuel, mengisyaratkan dia juga melampaui semua nenek moyang leluhurnya.
Demikianlah ulasan perikop Kitab Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Semoga bermanfaat. Salam damai.